Saya akan contohkan cara membuat gambar sederhana ya. Contohnya anggur misalnya. Oke, kita akan buat anggur. Oke. Anggur itu biasanya, jadi kalau kita mau menggambar, kita harus perhatikan objek yang akan kita gambar dulu. Objeknya itu bentuk dasarnya ada dua ya, ada lingkaran, ada persegi. Nah, kalau anggur itu kan objeknya berarti lingkaran. Maka di bagian tools nih, cari yang namanya ellipse tool. Ya, ini untuk membuat lingkaran, Anda klik. Sudah? Kalau sudah diklik, cara menggambarnya, klik tahan mouse atau keyboard Anda, kemudian tarik. Nah, waktu Anda tarik ini bentuk lingkarannya jangan dilepas dulu ya. Bentuk lingkarannya itu bisa melebar, bisa lonjong atau oval ya. Nah, kalau kita mau benar-benar bulat, ada dua cara. Saat sebelum dilepas, Anda bisa tekan tombol kontrol. Jadi waktu ditekan kontrol, dia benar-benar bulat ya. Nah, kalau kita lepas kontrol, dia bisa peang lagi. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, misalnya saya buat oval nih, saya mau bulat. Maka gimana cara membulatkan objek ini? Anda bisa gunakan pengaturan ukuran di bagian propertinya ini. Nah, di properti ini ada angkanya. Misalnya kita buat berapa? Misalnya 50 kali 50. Anda ketik aja angka 50. Di bawahnya masukkan juga 50. Ya. Nah, lihat begitu Anda enter, nah ukurannya langsung berubah sama ya, atau presisi ya, panjang lebarnya sama. Itu dua cara menggambar objek ya, mau cara bebas atau freestyle atau terukur ya. Nah, kalau sudah ya, namanya anggur biasanya nggak bulat-bulat kali ya, kita lonjongkan sedikit ya, kita lonjongkan sedikit. Nah, sekarang ini saya biarkan bulat. Sekarang kita belajar mewarnai. Nah, perhatikan, mewarnai objek, warna itu ada dua. Ada warna isi atau disebut fill color. Ada warna garis yang disebut stroke color. Ya, kalau garis berarti stroke, kalau isi berarti fill. Nah, misalnya ya, saya mau memperbesar tampilan ini, bisa kita gunakan zoom tool ya, klik zoom tool, dia langsung besar. Untuk memilih objek ya, seandainya saya mau memilih objek, yang perlu kita gunakan adalah tools dengan nama nih ya, pick tool ya, ini untuk memilih objek. Jadi yang mana yang mau kita hapus, gunakan pick tool, tinggal klik, berarti kita milih objek yang ini. Klik objek yang ini ya. Nah, jadi tandanya dia terpilih atau terseleksi istilahnya, itu ada titik hitam di sekelilingnya. Nah, misalnya saya mau ngasih warna pada objek ini, yang mau saya warnai isinya, maka di bagian warna color, kalau kita mau lebih lengkap warnanya, bisa diklik di bagian ini, klik, jadi seluruh warna akan terlihat. Mau warna apa misalnya untuk anggur warna apa? Ada hijau, ada ungu ya, merah kayaknya nggak ada ya. Nah, coba saya kasih hijau. Nah, ini warna isinya jadi warna hijau, tapi warna garisnya tetap hitam. Nah, gimana caranya supaya warna garis juga bisa saya warnai? Misalnya saya warnai dengan warna hijau tua yang ini. Nah, ini kan tadi hijau yang ini ya, dengan nilai 40, 0, 100, 0. Saya mau warnai dengan hijau yang ini. Jangan diklik dulu ya. Jadi kalau kita mau mewarnai garis, caranya klik yang kita pilih adalah klik kanan. Jadi di keyboard kita, di mouse kita ada dua tombol, klik kiri, klik kanan. Jadi kalau mewarnai isi, klik kiri. Kalau mewarnai garis, klik kanan. Nih, saya klik kanan.
Nah, klik kanan, perhatikan di sini warna garisnya langsung berubah menjadi hijau, ya. Nah, otomatis apanya maksudnya? Iya, ya selagi kita pilih objeknya. Kalau misalnya saya nggak pilih objek nih, saya klik kanan, misalnya biru, ya nggak mau, dia akan tanya apakah warna ini akan dijadikan warna standar untuk setiap objek yang kita buat. Nah, kalau enggak, cancel aja, ya. Nah, jadi harus dipilih dulu. Jadi saya klik dulu objeknya, baru saya klik warnanya. Ingat, kalau warna garis klik kanan. Ini saya perbesar ya, mungkin ya, di bagian ini saya zoom. Ini kalau saya klik kanan, lihat warnanya jadi berubah kuning. Saya klik merah, bukan kuning, biru ya, warnanya jadi biru. Ingat, yang diklik kanan. Kalau saya klik kiri, isinya yang berubah, paham ya? Nah, jadi beda klik kanan sama klik kiri. Oke, nah jadi ini saya warnai lagi, warnanya hijau. Kalau garisnya hijau tua, ya, hijau gelap. Nah, objek yang kedua saya kasih warna yang berbeda. Anggurnya kali ini anggur merah, ya, merah ungu lah ya, nggak ada merah ungu. Oke, ini ungu. Garisnya saya biarkan hitam. Oke, ini cara mewarnai, ya. Nah, warna itu ada warna solid. Warna solid berarti artinya warnanya semua datar, ungu-ungu semua, hijau-hijau semua. Namun ada warna yang berkombinasi dengan warna lain, itu namanya warna gradasi, ya, warna gradasi. Atau terkadang ada yang nyebutnya gradient kalau di Photoshop, ya. Nah, ini gradasi. Nah, contoh gradasi itu fungsinya menggabungkan antar dua warna, ya, biasanya untuk lebih menimbulkan efek dimensi, ya. Misalnya ini kan lingkarannya datar nih, supaya kesannya 3 dimensi, kita buat gradasi warna dengan warna putih supaya kesan cahayanya ada. Caranya gimana? Oke, perhatikan. Untuk membuat gradasi warna, ya, lihat di sini di bagian bawah tools. Oke, ada tools dengan nama, ya, apa namanya ini? Kalau diarahkan dia muncul namanya fill tool. Udah, fill tool, klik. Di situ ada yang namanya fountain fill. Nah, ini untuk membuat warna objek menjadi gradasi, ya. Klik fountain fill. Oke. Nah, di fountain fill ini akan terlihat tadi objek yang saya pilih adalah objek yang berwarna ungu, ya. Maka gradasi warna akan terlihat di sini. Yang saat ini sedang dipilih ungu dengan putih. Kalau Anda mau ganti misalnya ungu dengan kuning, maka lihat tampilan di sininya sebelum kita eksekusi. Ini ungu campur kuning. Kalau Anda rasa nggak cocok, silakan diganti. Campur apa? Misalnya campur merah. Nah, gitu ya. Oke, saya pilih saja campurannya putih lah. Oke ya, supaya ada kesan cahaya. Nah, jenis gradasi atau tipe gradasi itu ada linear. Linear itu datar gini aja. Nah, kalau kita ingin memberi kesan dimensi, kita ganti, ya. Misalnya pilih yang radial. Nah, radial itu kesan bulatnya ada, ya. Nah, cuma sekarang posisinya cahaya itu di tengah. Ini jadi kesannya ada cahaya dari depan. Kalau Anda mau memberi kesan-kesan cahaya dari atas, maka pindahkan. Caranya diklik aja. Ini sudut kanan atas, ya. Nah, untuk melihat hasilnya, kita tinggal oke kan. Lihat nih hasilnya. Tuh, ya. Nah, saya kasih warna klik kanan, ya, supaya jangan hitam nampak. Nah, ini jadi memberi kesan dia bulat berdimensi, ya. Nah, kalau ini kan datar. Oke. Nah, jadi ini sekarang saya ganti warnanya, ya. Saya kasih gradasi juga, tapi kali ini kombinasinya dengan kuning, ya. Oke,
tipenya radial. Oke, saya buat sama aja di atas. Kalau sudah saya oke kan, tuh nampak ya, warnanya saya buat kuning aja. Oke. Nah, kalau sudah, ya ini kita bisa besarkan. Misalnya objeknya terlalu kecil, kita bisa besarkan dengan dua cara tadi. Cara pertama ya bisa menggunakan ukuran nilai di bagian properti ini ya, di sini mau diganti silakan. Atau cara kedua tinggal tarik salah satu sudut. Tapi ingat, kalau Anda tarik ini dia bisa ya, supaya nggak peyang ya, sudutnya yang ditarik ya, jangan bagian tengah. Kalau bagian tengah dia peyang nih ya, jadi sudut yang ditarik. Oke. Nah, jadi kita udah belajar cara mewarnai, warna gradasi, warna garis, warna isi. Sekarang kita belajar mewarnai atau menggandakan objek ya, atau duplikat istilahnya. Yang namanya rencana kita tadi buat anggur itu biasanya ya satu renteng baru nampak bentuk anggurnya ya, satu tangkai ya. Jadi kita gandakan caranya ya, diingat caranya ya. Objeknya dipilih, diklik, udah. Untuk menggandakannya bisa dengan cara pakai shortcut. Shortcut itu Anda tekan Ctrl D di keyboard, oke, muncul tuh, muncul ya. Tapi kalau Ctrl D, setelah Ctrl D kan Anda harus pindahkan lagi. Cara keduanya Anda bisa gandakan sambil memindahkan. Caranya Anda klik objeknya, ini saya klik, tahan dulu, jangan dilepas kliknya. Anda geser ke arah mana Anda inginkan, kemudian sambil diklik kanan, lepas klik kanannya, baru lepas klik kirinya. Nah, itu dia. Itu cara kedua. Ya, mana yang enak. Nah, kalau sudah, silakan dikombinasikan ya. Misalnya anggurnya saya buat kombinasi ya, beberapa warna. Oke. Nah, gandakanlah. Ya, Anda susun aja. Ya, kalau kita mau menampilkan ukuran gambar satu layar penuh, Anda bisa gunakan shortcut, tekan tombol di keyboard F4 ya. F4 menampilkan semua gambar dalam satu layar ya. Kalau F3 mengecilkan. Oke. Jadi misalnya tanpa disengaja ini tergeser saya, atau terkecilkan, ini tergeser Anda. Pak, di mana ya gambar saya tuh nggak ada nih, saya cari-cari nggak ada. Anda tinggal tekan aja F4, maka semua gambar ditampilkan dalam satu layar penuh ya. Oke. Nah, sekarang silakan diduplikat banyak-banyak ya, supaya membentuk sebuah anggur. Oke ya. Sebenarnya anggurnya nggak pernah dua warna gini ya. Nah, tapi ini kan hanya contoh ya. Oke, sekarang kalau dilihat posisi anggur ini udah mirip apa belum nih bentuk anggurnya? Kalau mungkin kita bilang ya kayaknya belum mirip-mirip kali lah Pak ya. Nah, kenapa gitu? Ya karena masih berantakan ya. Nah, jadi kesan dimensinya nggak ada, seolah-olah ini anggurnya melengkung ke dalam. Nah, ini bagian dalam, ini bagian luar. Jadi artinya apa? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana memposisikan objek yang satu di atas objek yang lain.
Sebagai contoh, ini objek kan paling atas nih, yang ini saya klik nih ya, ini kan paling atas diantara objek-objek lainnya ya. Saya mau pindahkan ke posisi paling bawah. Caranya gimana? Caranya kalau Anda memindahkannya step by step, setahap demi setahap, sama langsung ke bawah, ini beda ya. Contoh, saya mau langsung ke bawah. Langsung ke bawah berarti caranya tahan tombol shift di keyboard, kemudian tekan back down. Nah tuh, dia langsung pindah ke bawah, nampak? Kalau langsung ke atas, shift lagi, back up. Nampak bedanya? Ya, oke. Jadi silakan diatur posisinya agar memberi kesan ini objek bulat ya. Maka bagian tengahnya itu pindahkan ke atas. Ini saya pilih yang tengah, back up ya. Yang ini back up. Oke. Ini setahap saja, back down ya. Nggak pakai shift ya, back down, perhatikan bedanya. Ini saya klik back up, back down, itu dia bertahap dia. Nah, nampak tahapannya tuh ya, nggak langsung ke bawah. Itu back up, nggak pakai shift. Jadi kalau mau langsung ke atas atau ke apa, tambah shift. Nah, ini saya back up aja supaya posisinya di atas objek yang lain. Nah, ini langsung ke bawah tuh ya, ini setahap ke bawah tuh ya, ini langsung ke bawah saya buat. Oke. Nah, jadi kesannya bahwasanya kalau Anda perhatikan bedanya dengan gambar tadi, ini seolah-olah objeknya sudah bulat ya. Nah, kalau tadi kan kayaknya melengkung ke bawah gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa atur posisinya. Oke, nah seperti ini. Oke. Ya. Nah, jadilah kita anggap aja lah ini anggur ya. Ini sebenarnya nggak mirip anggur karena beda warnanya ya. Nah, jadi kalau sudah ini, kalau kita geser satu ternyata dia copot. Artinya apa? Kalau kita mau menggeser objek ini ke posisi lain, kita pilih semuanya. Pilih itu namanya, istilahnya disebut seleksi. Bagaimana cara menseleksinya? Bisa menggunakan satu persatu dengan cara menahan tombol shift ya. Tapi menseleksi tools yang dipakai ini ya, ini ya paling atas namanya pick tool ya. Jadi Anda ganti tool dulu. Jadi klik satu, kalau mau milih dua, tahan tombol shift di keyboard, klik yang satu lagi, klik lagi, dan seterusnya. Ini memilih lebih dari satu. Jadi caranya tahan tombol shift, pilih objek-objek yang kita inginkan. Tapi kalau kita mau pilih sekaligus ya, kalau menghilangkan pilihan berarti Anda klik area kosong, berarti nggak ada yang dipilih ya. Nah, kalau kita mau milih sekaligus ya, semua mau saya pilih nih, maka Anda cukup tetap menggunakan pick tool, cukup klik tahan, tarik. Waktu Anda tarik akan muncul garis putus-putus, itu namanya area selection ya. Masukkan objek yang mau kita pilih ke dalam garis putus-putus ini. Kalau Anda nggak masukkan semua seperti ini, maka yang terpilih hanya sebagian aja. Nih, sebagian lagi nggak terpilih ya. Jadi kalau mau terpilih semua, blok semuanya, masukkan ke dalam area kotak-kotak, dia terpilih. Kalau Anda geser, semuanya ngikut. Nah, kalau sudah, supaya jangan lepas lagi, jangan copot-copot lagi, kita grup. Grup itu bisa Anda gunakan dari menu ring, itu ada grup, atau shortcutnya tekan Ctrl G, atau cara lainnya Anda bisa klik tombol yang ada di sini. Ini namanya tombol grup ya. Mana dia nih, grup. Nah tuh, oke. Begitu Anda klik tombol grup, maka semuanya tergrup. Walaupun saya nggak blok-blok lagi, klik aja satu, semuanya udah tergrup.
ya. Kalau sudah tergrup tinggal dikecilkan. Oke. Nah, disesuaikan untuk ukuran kertas kita, ukuran cetak. Oke. Nah, itu tadi cara membuat objek sederhana. Nah, tadi ada objek dasarnya itu adalah lingkaran dan kotak. Ya. Kalau kotak, misalnya saya mau memberi kesan anggur ini berada dalam kotak, ya. Berarti saya buat kotak. Kotak itu dipilih menggunakan rectangle tool. Ya, jadi tool rectangle tool. Ya, ini untuk membuat objek persegi atau kotak, ya. Kita cek dulu kawannya ini yang lain mana nih. Ada yang masuk Pak? Ada yang masuk ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Kita buat kotak. Warnanya terserah Anda, warna kotak biasa warna apa? Kuning ya, kotak atau ke oren-orenan gitu ya. Inilah warna kotak sih kuning. Oke. Oke. Nah, kotaknya ya terserah Anda mau ukurannya berapa ya. Sudah. Oke. Kalau sudah, supaya kesan kotaknya ada, Anda gandakan jadi dua kayak tadi. Nah, gandakan, klik, tarik sambil diklik kanan ya. Nah, supaya kesannya anggurnya dalam kotak, berarti kotak yang ini pindahkan ke posisi paling belakang. Kayak mana tadi cara paling belakang? Tekan shift, back down. Nah, jadi dia di antara dua kertas ya. Nah, supaya bentuk kotaknya kelihatan, ini Anda gandakan lagi sambil ditarik ya, sambil ditarik sudutnya gandakan. Tuh, salah. Ya. Nah, seperti itu ya. Tarik dari sisi kanannya, sisi kiri bagian tengah. Ya. Tarik sejajar kotak yang ini, sejajar ini Anda klik kanan. Ya, klik kanan, lepas. Nah, dia digandakan. Nah, kotak itu kan kalau dilihat dari sisi apa, dia miring nih ya, sebelah sini. Jadi untuk memiringkannya Anda skewing. Skewing itu gimana? Skewingnya kita belajar manual aja. Nanti ada skewing yang lebih ini ya. Klik sekali lagi nih objek. Kalau objeknya ini Anda klik kan ada titik di sekelilingnya. Kalau Anda klik sekali lagi, titik itu akan berubah menjadi tanda panah ini. Ya. Nah, kalau Anda pilih panah yang sudut, ini merotasi fungsinya. Nah, kalau Anda pilih panah yang di samping, ini skewing namanya. Ya. Nah, skewing itu seperti apa? Seperti dimerengkan ya. Oke. Nih, seperti ini. Nah, jadi kesan kotaknya muncul, nampak? Oke, tinggal gandakan satu lagi. Ya, gandakan satu lagi, letakkan di sini. Klik kanan. Nah, tapi ini kan posisinya di atas. Gimana supaya kesan kotaknya ada? Pindahkan ke bawah. Shift back down. Oke, nah sekarang jadilah anggur sekotak anggur ya. Oke. Paham ya? Nah, jadi namanya anggur juga ada tangkai. Kita bisa buat tangkai menggunakan alat. Lihat di sini alatnya namanya freehand tool. Jadi freehand tool ini punya banyak jenis ya. Untuk menggambar ada yang pen, bezier, dia freehand, berarti itu menggambar bebas sesuai gerakan tangan. Kita pilih aja freehand misalnya. Udah, cara membuatnya, saya membuat tangkai anggur ya. Jadi tinggal saya klik tahan sambil ini saya geser-geser. Nah, seperti ini. Nah, jadilah setangkai anggur. Lupa ini bukan tangkai anggur, ini apa ini? Ini apa namanya? Rambut gitu ya. Ini rambut. Nah, nggak mirip tangkai. Maka namanya tangkai agak tebal. Kita bisa tebalkan dia. Dalam kondisi objek ini masih terpilih,
ya, atau kita sudah ganti, tapi toolsnya kita ganti, tapi kita pilih objeknya lagi, maka perhatikan di bagian properti, ya. Nah, di properti ini ada pengaturan ketebalan garis. Jadi kalau Anda nggak pilih objeknya, propertinya berubah. Tapi kalau Anda pilih objeknya, tampilan tadi propertinya muncul. Tinggal ditebalkan setebal apa. Misalnya 8. Itu dia. Ya, itu menebalkan garis. Nah, ingat, warna tangki anggur nggak hitam. Berarti Anda ubah warnanya, ya, ubah warnanya. Saya geser dulu. Oke, warnanya kita buat warna tangki apa tuh, abu-abu misalnya, ya. Maka di bagian abu-abu ini klik kanan, itu dia. Oke. Nah, jadi objek itu ada berapa bentuk jadinya? Persegi, lingkaran, dan garis, ya. Itu 3 objek yang ada dalam CorelDRAW. Sebenarnya ada satu objek lagi, objek gambar dia, ya. Nah, misalnya ini anggurnya sudah ada tangki, sudah ada anggur, kita mau buat daun, tapi kita belum pandai gambar daun. Nah, ada fasilitas yang bisa kita manfaatkan di sini, ya. Namanya di sini outline pen. Ini ada outline pen. Kalau Anda klik, ya, jenis outline-nya, Anda pilih outline pen. Oh, sebentar, salah, ya. Bukan outline, ya. Tapi ya di sini mana dia? Pen, bukan, ya. Sebentar, jadi lupa. Ya, ini dia, artistic media, ya. Karena beda versi, beda tampilan gambar, ya. Ya, dipilih di bagian artistic media tuh. Oke. Nih. Jadi kalau diklik tahan, jadi setiap tools yang ada segitiga hitamnya, kalau Anda klik sambil ditahan, itu akan menampilkan tools-tools lain yang ada di dalamnya. Jadi pilih artistic media tool. Nah, di sini jenisnya ada sprayer, ya, sprayer. Pilih sprayer. Kemudian di bagian spray pattern ini ada jenis-jenis spraynya, ya. Cari yang gambar daun. Oh, nggak ada daun. Kalau gitu kita coba ganti jenis brushnya. Brushnya ini ada food berarti makanan, ada plant itu tanaman. Nah, klik tanaman. Udah. Kemudian di sini cari gambar daun. Nah, misalnya saya pilih daun ini, ya. Oke. Nah, jadi Anda tinggal gambarkan seperti ini, akan muncul daun-daun. Oke. Nah, ini daun-daunnya, ya. Nah, jadi tinggal atur posisi daunnya. Daun ini, ya, dia bentuknya kayak garis. Tapi kalau mau kita pecah untuk mengambil daunnya saja, ini bisa kita pecah. Dipecah itu
caranya pilih menu ring, itu ada pilihan break apart ya, ring break apart atau shortcutnya Ctrl K. Anda klik, udah, ini dia langsung terpisah ya. Nah, ini terpisah tapi belum lepas, caranya ungroup ya, ungroup all. Ini dia, oh salah, jangan group all, tapi ya, ya lepas garisnya. Ini ungroup aja, ungroup, jangan pakai all ya. Kalau sudah di ungroup, silahkan diambil nih daunnya. Daunnya bisa diputar ya, disesuaikan. Oke, sudah, ini tinggal dibuang ya. Jadi anggur dalam sebuah kotak ya. Jangan lupa nanti disimpan. Cara nyimpannya seperti biasa, file, save ya, cari di mana lokasi penyimpanan ya. Ini misalnya Corel Draw ya. Oke, saya buat anggur ya. Corel Draw ini formatnya adalah CDR ya. Nah, seandainya Anda ingin, wah Pak, saya di rumah versinya Corel 11, Anda bisa lihat di bagian version, tinggal rubah versi berapa mau kita simpan ya. Jadi kalau kita versi 16 buka di Corel versi 11, dia nggak akan terbuka ya. Jadi sesuaikan versinya. Misalnya saya pilih aja yang versi rendah supaya bisa dibuka di program lain ya. Nah, saya pilih versi 13 lah ya. Kampus kita kalau nggak salah pakai yang 13 ya. Kalau sudah, silakan di save. Nah, nanti kalau Anda buka di versi 13 itu sudah bisa ya. Nah, itulah tadi cara membuat gambar dasar ya, menggunakan objek-objek dasar seperti lingkaran, kotak, garis, dan objek tambahan ya. Nah, saya rasa itu saja.